Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Sinta Yustaningrum. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang teori-teori masuknya ke agama dan kebudayaan agama Hindu di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, mengetahui berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menganalisis bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad keempat dan berlokasi di Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya diperkirakan di hulu Sungai Mahakam. Nah, bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini yaitu ditemukannya 7 buah prasasti Yupa. Kemudian keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya Kerajaan Kutai yang pertama yaitu dari prasasti Yupa menyebutkan nama Kudungga yang menurut para sejarawan merupakan nama asli Indonesia. Yang kedua, Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah kepada para brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Kemudian mulai dikenal kebiasaan menulis di atas batu. Nah, yang terakhir, Kerajaan Kutai bercorak Hindu berakhir pada masa Kerajaan Dharma Setia. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan ini terletak di wilayah Jawa Barat yang dibuktikan dengan prasasti Ciarten, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Cidenghyang. Nah, Kerajaan Tarumanegara diperkirakan ada sekitar abad kelima. Kemudian menurut prasasti Tugu, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat yang membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Nah, kemudian keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya pada Kerajaan Tarumanegara antara lain pada prasasti Ciarten yaitu cap kaki melambangkan kekuasaan atau penaklukan raja atas ditemukannya prasasti tersebut. Kemudian prasasti Tugu menyebutkan mengenai pembangunan saluran air yang panjangnya sekitar 6.112 tombak atau 11 km yang diberi nama Gumati. Kemudian Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim bercorak Buddha. Nah, daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Nah, berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Nah, prasasti tertuanya adalah kota Kapur, dan kemudian prasasti Kedukan Bukit. Nah, keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budayanya yaitu yang pertama berdasarkan tulisan prasasti Ligur disebutkan Raja Drama Setu yang mendirikan pelabuhan di Semenanjung Malayu. Kemudian masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran yang disebabkan karena letak kerajaan yang strategis. Kemudian hasil bumi yang diperdagangkan antara lain kemenyan, lada, damar, penyu, barang-barang logam seperti emas dan perak, sutra, katun, kapur barus, dan lain-lain. Kemudian Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9. Kemudian agama Buddha berkembang pesat dan Kerajaan Sriwijaya tercatat sebagai pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kemudian Kerajaan Mataram kuno. Nah, Mataram kuno ini kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 yang kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-9. Nah, kerajaan ini berlokasi di pedalaman Jawa Tengah seperti Sungai Progo, Bokowonto, dan Bengawan Solo. Nah,
Sumber tertulis tentang kerajaan ini adalah Prasasti Canggal dan Prasasti Matiansih. Nah, keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya Kerajaan Mataram kuno meliputi pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, dinasti Sailendra dari Sumatera, yang menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai raja bawahan Sriwijaya. Nah, kemudian pada masa Rakai Pikatan, kekuasaan Mataram meluas sampai seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit diperkirakan berada di daerah Trowulan, Jawa Timur, yang didasarkan atas temuan artefak berupa bekas tembok dan fondasi bangunan, pintu gapura, candi, saluran air, dan tiang-tiang rumah. Kemudian sumber utama para sejarawan mengenai Kerajaan Majapahit adalah para raton, yaitu kitab-kitab para raja dan Nagara Kertagama. Nah, keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit yang pertama yaitu pada masa Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan berupa wilayahnya yang luas, bahkan pengaruhnya sampai ke beberapa negara lain di wilayah Asia Tenggara. Nah, yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karya sastra mengalami kemajuan yang sangat pesat dan kemakmuran Majapahit diduga karena majunya pertanian lembah sungai Brantas serta dikuasainya jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Nah, berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu pada akhir abad ke-8 dengan seiring berkembangnya pengaruh Islam dari Timur Tengah. Nah, kerajaan-kerajaan Islam ini kemudian mulai berdiri di Sumatera dan agama Islam segera menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya lewat penaklukan dan penyebaran sistematis oleh sekelompok ulama yang kita kenal sebagai Wali Songo. Nah, akibatnya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha menurun hingga pada akhir abad ke-15. Nah, Islam kemudian menjadi agama yang dominan di Nusantara hingga saat ini. Nah, bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Yang pertama yaitu bahasa dan tulisan. Yang kedua ada politik dan sistem pemerintahan. Kemudian ada ekonomi dan sistem mata pencarian hidup. Yang berikutnya yaitu agama dan sosial budaya, seni bangunan, dan yang terakhir ada seni pahat dan relief candi. Nah, pada akhir materi ini, saya akan memberi kalian pertanyaan, yaitu jelaskan keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kemudian, jawaban kalian dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.